Kemendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan seksual di lingkungan perguruan tinggi memantik perdebatan di kalangan masyarakat. Meski banyak yang mendukung, namun tantangan muncul dari sejumlah partai dan organisasi keagamaan. Meski Permendikbud bertujuan baik, namun frasa yang digunakan seakan melegalkan seks bebas. Apakah benar Permendikbud melegalkan aktivitas seks bebas? Menurut naskah Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual oleh Komnas Perempuan, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang ataupun tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu, perkelaminan, hasrat seksual seseorang atau fungsi reproduksi. Dilaksanakan secara nyata, bertentangan dengan kehendak seseorang. Kekerasan seksual dapat menimbulkan akibat psikis, fisik, dan juga seksual. Kekerasan seksual semakin tahun semakin hari terus bertambah. Bahkan, pelaku kekerasan seksual bisa dari lingkungan sendiri ataupun keluarga tiri, dari saudara ataupun kerabat dekat. Kasus yang paling sering terjadi adalah korban tidak menyadari dan diancam untuk tidak membocorkan rahasianya kepada publik. Dewasa ini, banyak kita temui kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak dan remaja. Sebagian besar kekerasan seksual terjadi dialami oleh remaja putri. Pelaku perkosaan tidak mengenal usia, jabatan, status, ataupun pangkat. Yayasan Kepedulian untuk Anak atau KK Surakarta pada tahun 2000 mencatat telah terjadi 90 kasus yang terjadi oleh korban sebanyak 18 orang. Sumber dari Merdeka tahun 2001. Hal ini menunjukkan betapa banyaknya kekerasan seksual yang terjadi pada pihak perempuan, yang artinya dirugikan oleh pihak perempuan. Solihin pada tahun 2004 dalam penelitiannya bersama Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia melalui Center for Tourist Research and Development Universitas Gadjah Mada melaporkan child abuse yang terjadi dari tahun 1999 hingga tahun 2002 di 7 kota besar di Indonesia ditemukan sebanyak 3.969 kasus dengan rincian sexual abuse 65,8%, physical abuse 19,6%, emotional abuse 6,3%, dan child neglect 8,3%. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyatakan sejumlah data menunjukkan saat ini telah terjadi kondisi gawat darurat kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Sekarang ini kita tidak lagi menghadapi penjajahan oleh bangsa asing, tetapi ada bentuk penjajahan lain yang masih terjadi di sekitar lingkungan kita, yakni kekerasan seksual. Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan merenggut kemerdekaan pelajar untuk mengembangkan potensi dirinya dengan sehat, aman, nyaman, dan optimal. Keinginan yang kuat untuk memerdekakan semua peserta didik di Indonesia menggerakkan kami untuk mengesahkan Permendikbudristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Peraturan ini kami keluarkan sebagai pedoman bagi perguruan tinggi untuk membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di dalam kampus dan menentukan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Dalam proses penyusunan Permendikbudristek ini, tentu saja kami tidak bekerja sendirian. Sejak tahun 2020, kami berkolaborasi dengan berbagai kelompok sivitas akademika perguruan tinggi, masyarakat sipil, dan kementerian serta lembaga negara terkait yang lain. Kolaborasi menjadi semangat dari pelaksanaan peraturan ini. Kami berharap mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan pimpinan perguruan tinggi dapat berkolaborasi untuk menciptakan budaya akademik yang bebas dari kekerasan seksual dan diskriminasi gender. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek telah menerbitkan Peraturan Menteri atau Permen Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Peraturan Menteri ini hadir begitu saja di tengah-tengah
pembahasan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang sedang dibahas di DPR. Terbitnya permen ini menimbulkan keresahan, kegelisahan, dan kegaduhan di kalangan masyarakat. Sejumlah ormas, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, Universitas NU Yogyakarta, Aliansi Indonesia Cipta Keluarga, Persaudaraan Muslimah Indonesia, Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi se-Indonesia, para dosen dan akademisi di berbagai kampus mempertanyakan keberadaan peraturan Mendikbud Ristek ini.